karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ngiring-Mu Yesus Tuhan. Yesus.
Shalom saudara, kembali kepada renungan kita pada hari ini. Dan hari ini kita mau membahas dari 1 Samuel pasal yang ke-21. Sedikit konteks ke belakang bahwa di sini kondisinya Daud ini sedang dikejar-kejar oleh Saul. Daud sudah diurapi oleh Tuhan, tetapi ketika Daud mulai naik daun, tanda kutip, Raja Saul gak suka dan justru dia mau berniat untuk membunuh. Dan ini di dalam pengejaran Saul, dan ini di dalam pelariannya Daud. Kalau kita boleh bayangkan di situasi ini, pasti situasinya sangat mencekam. Dikejar-kejar dan dia harus berpindah dari satu lokasi ke satu lokasi, dari satu tempat ke satu tempat. Karena dalam segala pengejarannya ini pasti rasa ketakutan, rasa cemas, dan banyak hal itu bercampur jadi satu. Yang menarik di pasal 21, ini ceritanya Daud nih lapar sekali dan pada akhirnya dia sampai ke Nob kepada Imam Ahimelek. Dan disinilah yang menarik, saya bacakan di ayat 2, jawab Daud kepada Imam Ahimelek waktu dia ditanya, kok seorang Daud itu cuma sendirian, ada apa nih? Nah, lalu jawabnya Daud adalah, Raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Kita boleh lihat di sini, seorang Daud pun juga tetaplah manusia yang memiliki kelemahan dan kekurangan. Terkadang di dalam tekanan kita suka tanpa sadar seperti Daud. Mungkin pada akhirnya kita selalu memiliki respon-respon spontan, tetapi yang tanpa sadar itu kebohongan-kebohongan kecil. Dan apakah kebohongan-kebohongan kecil ini diokekan oleh Tuhan? Dinetralkah oleh Tuhan? Kan kecil saja, demi kebaikan, kan situasiku lagi mencekam, lagi gak enak, lagi dikejar-kejar musuh dan lain sebagainya. Tapi saya rasa kita boleh sama-sama sepakat bahwa Tuhan juga tidak berkenan atas kebohongan-kebohongan apapun itu. Dan di sini ternyata nggak sampai di sini saja. Di dalam situasi yang seperti ini, menarik lagi setelah itu di ayat 8. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa karena perintah raja itu mendesak. Waktu kita di dalam ketakutan dan mungkin masalah yang bertubi-tubi, pikiran yang lagi kacau dan gak karuan, seorang Daud pun sampai lupa bahwa dulu karena Tuhan, bahkan ia mengalahkan Goliat dengan ketapel. Tapi dalam ketakutan, terkadang kita pada akhirnya panik dan jadinya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi karena Daud sangat ketakutan, ia akhirnya harus cari pedang untuk berjaga-jaga. Dan singkat cerita, kalau kita lanjut di ayat 9-nya, intinya adalah Ahimelek bilang, ada pedangnya Goliat, ambil aja pedangnya Goliat. Dan waktu dibilang pedangnya Goliat, Daud pun di dalam kepanikan, dia juga gak sadar bahwa waktu dia teringat Goliat, seharusnya dia teringat bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang membawa kemenangan seorang Daud untuk mengalahkan musuh. Tetapi dalam kepanikannya, Daud pun gak bisa berpikir dengan jernih. Daud pun kalang kabut. Dan menarik lagi, waktu dia udah bawa pedangnya Goliat, kalau kita baca di ayat selanjutnya setelah Daud meninggalkan Nob, di ayat 10, Daud lanjutkan pelariannya dan dia pergi kepada Akis, raja kota Gat. Raja kota Gat. Goliat dari mana? Goliat asalnya juga dari Gat. Justru dia udah bawa pedangnya Goliat, malah datang ke teritorinya musuh dan bahkan kota asalnya Goliat. Bisa dibayangkan, udah bawa pedangnya Goliat, sebelumnya mengalahkan Goliat, dia masuk malah ke kota Gat, teritorinya musuh. Dan bener aja di ayat 11-nya, pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balas sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kalau kita lihat di terjemahan lainnya, di sini tuh dikatakan pegawai-pegawainya itu unhappy. Mereka nggak suka ngelihat Daud, karena Daud yang mengalahkan
Goliat, mereka nggak suka ngelihat Daud. Dan tentu saja di ayat 12 di sini dikatakan Daud memperhatikan perkataan itu. Dia dengerin, dia masukin ke hati, wah dia langsung panik. Dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat, itu ayat 13. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Sampai Akis bilang, ngapain bawa orang gila ke sini? Nambah-nambahin tamu aja. Tapi di sini kita juga bisa ngelihat Daud berpura-pura gila karena dia sebegitu takutnya kalau dia ketahuan. Karena dia tahu, aduh, aku udah ketahuan siapa aku nih. Kalau dia nggak sampai berbuat sesuatu seperti ini, maka ya bisa aja dia yang dibunuh atau dia diadukan atau apapun itu. Jadi kalau kita ngelihat di sini, Bapak Ibu Saudara, di dalam kesesakan dan ketakutannya, Daud pun jadi kalang kabut dengan perbuatan-perbuatan keputusan yang dia lakukan. Dia bohong-bohong kecil, atau dia bahkan bohong lagi berpura-pura gila, atau bahkan dia sampai nggak berpikir panjang, dia ambil pedang Goliat, malah dia masuk ke kotanya Goliat. Nggak karuan banget. Kalau kita boleh belajar hari ini satu hal, bahwa terkadang di dalam banyak masalah sedang terjadi, pikiran kita sedang kacau, pikiran kita sedang penuh, kita lagi kalang kabut dan lain sebagainya, kita jadi melakukan tindakan-tindakan yang tanpa sadar. Itu pun tetap tidak menyukakan hatinya Tuhan. Dan justru kita meninggalkan iman kita, atau justru kita meninggalkan kebenaran. Jadi di dalam keadaan apapun, terus kejar Tuhan, sekalipun dalam ketakutan, terus kejar Tuhan dan dekat sama Tuhan. Karena memang kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita sungguh tidak mampu tanpa Tuhan. Walaupun di akhir kita tahu bagaimana Daud dipakai Tuhan luar biasa dan sampai akhir hidupnya dia didapati setia. Tapi ternyata itulah perjalanan iman Bapak Ibu Saudara. Berjaga-jagalah terus di dalam kebenaran Tuhan. Jadi sekian renungan kita. Semoga kita boleh sama-sama belajar untuk terus berjaga-jaga sekalipun di dalam ketakutan dan di dalam tekanan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau berikan kami kekuatan karena kami nggak mampu tanpa Engkau, Tuhan. Di dalam setiap masalah, ketakutan, tekanan kami. Seperti Daud, Tuhan, di dalam pengejarannya. Tetapi sama seperti dalam Mazmur 34. Ketika di dalam pengejarannya, ia berseru kepada Engkau sekalipun dalam kelemahannya, Tuhan. Dan kami juga mau melakukan itu, Tuhan. Bahwa kami tidak mampu tanpa Engkau. Hanya di dalam nama-Mu, kami minta kekuatan yang datangnya dari Engkau. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 1 Samuel 21. Daud di Nob. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelech, imam itu. Dengan gemetar Ahimelech pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelech, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku." Katanya kepadaku, "Siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang, apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang, kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul, yang dihususkan melayani Tuhan. Namanya Du-ek, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelech, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku, tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak." Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat, orang Filistin, yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah, yang lain tidak ada, hanya ini." Kata Daud, "Tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku." Daud di Gat.
Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Ahis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Ahis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa?" Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Ahis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Ahis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang demikian masuk rumahku?"